Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ratih Nawang Anggraini. Di sini saya mewakili suara dari seluruh mahasiswa Indonesia yang sedang cemas dengan keadaan di negara kita ini. Saya hanyalah salah satu di antara seluruh mahasiswa Indonesia yang telah sekian lama belajar di rumah akibat pandemi COVID-19. Jika boleh jujur, saya sangat tidak menyukai dengan sistem pembelajaran yang dilakukan secara daring, yaitu belajar di rumah. Ini menurut saya bisa menimbulkan efek malas belajar. Itu menurut saya pribadi. Tapi apalah daya, karena kami di sini hanyalah selaku mahasiswa yang hanya bisa mentaati perintah dari orang tua, dari pihak kampus, dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tanpa kami ini bisa melakukan sebuah protes apapun. Tidak terasa, sudah 10 bulan lamanya virus corona ini menghantui kita, menghantui Indonesia, menghantui seluruh pelosok negeri ini. Karena kita tahu virus corona ini tidak hanya ada di Indonesia, tetapi di seluruh dunia, seluruh tempat yang ada di dunia ini. Kita ketahui segala upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah sampai saat ini itu memang belum menemukan titik terang atau belum menemukan hasil yang sempurna. Tetapi apa yang telah dilakukan oleh pemerintah sampai saat ini itu perlu kita acungi jempol. Karena pemerintah bersedia melakukan apapun, seperti mereka ingin mencegah agar virus corona ini tidak menyebar luas. Kita ketahui saat ini, mungkin beberapa bulan yang lalu, PSBB telah ditetapkan. Nah, itu merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk mencegah terjadinya penyebar luasan dari virus corona ini. Dan hal ini masih membuat warga merasa resah. Teman-teman semuanya, saya berdiri di sini berbicara seperti ini karena saya telah merasa resah. Saya merasa lelah belajar di rumah. Bayangkan, selama 10 bulan terakhir ini, hampir setiap harinya, semua kegiatan kita lakukan di rumah. Untuk keluar rumah saja, kita dan saya sendiri itu merasa was-was. Saya takut berhadapan dengan orang-orang di luar sana, orang-orang yang tidak saya kenal. Saya takut berada di kerumunan orang yang banyak. Saya hanyalah seorang mahasiswa yang hanya ingin melihat ketenangan yang ada di dunia. Ketenangan ini kembali, rasa aman, rasa nyaman,
Saya hanya merindukan itu kembali. Semuanya yang ada di sini, apakah kalian merasakan hal yang saya rasakan? Apakah kalian merasakan ini dengan sama seperti yang saya rasakan? Saya ingin bertanya, apakah rasa ingin tahu kalian tentang dunia ini berhenti sampai di sini hanya karena rasa peduli terhadap dunia itu sendiri hilang? Apakah demikian? Hampir setiap hari kita melihat berita di televisi tentang penambahan jumlah pasien yang terkonfirmasi positif virus corona. Dan hampir setiap hari juga kita melihat jumlah penambahan pasien yang sembuh dan bahkan jumlah pasien yang meninggal. Di saat pembawa berita menyampaikan berita yang seperti ini, hari ini jumlah dari pasien yang dinyatakan sembuh lebih meningkat daripada angka kematian. Wah, berita ini sangat menyenangkan untuk saya secara pribadi dan untuk orang-orang yang ada di luar sana. Tapi, apakah kalian semua tahu? Rasa semangat, rasa senang ini tiba-tiba meredup. Karena kita tahu, setiap saat itu pula ada juga pasien-pasien yang dinyatakan meninggal dunia. Itu membuat rasa senang ini yang tadi menggelora akibat saking senangnya, membara-bara, itu redup. Seakan-akan semangat kita ini hilang. Jika kalian yang ada di sini paham bagaimana rasanya, ayo sama-sama cobalah untuk mematuhi aturan. Apa sih susahnya untuk menjaga diri sendiri? Kita semua yang ada di sini adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain. Kita di sini hanyalah makhluk yang membutuhkan bantuan orang lain. Memangnya kita di sini bisa hidup tanpa orang lain? Tidak kan? Kita ini hidup butuh bersosialisasi. Butuh bertemu teman-teman. Butuh bertemu keluarga. Dan butuh bertemu seorang guru ataupun dosen dikala kita ingin menanyakan sebuah materi yang belum bisa kita pahami. Dengan kondisi sekarang, kita tidak bisa dengan mudah bertemu dengan dosen, bertemu dengan guru. Paling untuk saat ini, jika kita ingin bertanya tentang materi yang belum kita pahami, itu kita hanya via WhatsApp. Kita tidak bisa yang namanya bertemu tatap muka. Ini semua diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Bayangkan, pemerintah saja tidak jenuh untuk menghimbaukan, cucilah tanganmu, pakai maskermu, hindari kerumunan yang sangat ramai, dan jaga jarak dengan orang lain.
Apa kalian tahu? Himbauan, seruan-seruan seperti itu kita jumpai di mana-mana. Kita bisa melihat itu ada di mana-mana. Dan itu sudah seperti mantra yang terngiang-ngiang di telinga kita. Tapi nyatanya, di saat new normal diumumkan, hampir seluruh masyarakat, seluruh warga di Indonesia ini lupa akan virus corona. Padahal virus corona ini itu masih ada dan masih menghantui kita semua. Saya merasa banyak orang-orang yang tidak menghargai hidupnya. Jika mereka benar-benar menghargai kehidupan mereka sendiri, mereka pasti akan mematuhi protokol kesehatan. Mereka pasti akan menggunakan masker di saat berkeluaran rumah. Tapi ini, bukankah hidup itu Tuhan yang memberikan? Nah, bukankah kita ini hanya tinggal menikmati, menjaga, dan menghargai apa yang telah diberikan oleh Tuhan? Teman-temanku semuanya, sahabat-sahabatku, keluarga-keluargaku, sehat itu mahal. Sekaya apapun kita, jika kita sakit, kekayaan itu tidak bisa kita nikmati. Seperti pepatah mengatakan, harta termahal di dunia ini adalah kesehatan. Ayo kita patuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kita patuhi protokol kesehatan. Jadilah seorang pahlawan. Setidaknya, jadilah pahlawan untuk diri kita sendiri. Terima kasih.